Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 357. Akhirnya, ketika daftar itu diterima oleh Penatua Anak Surgawi, air mata mengalir di matanya. Dan orang-orang yang hadir, kecuali Ye Tianzong dan Huo Fenghuang, tidak ada yang tahu apa arti daftar ini. Jadi, melihat tindakan tetua anak Tianshan, Gu dan Bin Qirui sangat bingung. Secara khusus, mereka ingin bertanya mengapa Ye Tianzong memahami sumber kehidupan Penatua anak Tianshan. Namun, sekarang dia telah memenuhi keinginannya untuk dirinya sendiri, sungguh tidak pantas untuk menanyakan intinya. Tuan Ye, saya sangat senang Anda menepati janji Anda. Kalau begitu, kalau tidak ada yang lain, aku pergi dulu. Saya yakin gunung dan sungai bertemu lagi, dan kita akan memiliki kesempatan untuk bertemu lagi. Penatua anak Tianshan mengetahui rahasia daftar itu dengan baik, jadi setelah menerima daftar itu, setelah pemeriksaan sederhana, dia tahu bahwa daftar itu benar. Dan begitu Anda memulainya sendiri, orang-orang dari organisasi pembunuhan ini akan bergegas dalam waktu yang sangat singkat. Dengan bantuan kelompok orang ini, pada dasarnya Anda dapat memblokir dan membunuh para dewa. Ye Tianzong ini. Tidak peduli apa identitas dan latar belakangnya, saya tidak akan pernah membiarkan dia bersenang-senang. Tidak masalah. Saya juga berharap kita memiliki kesempatan untuk bertemu lagi, dan itu akan segera terjadi. Kalau begitu, aku tidak akan tinggal. Kuharap lain kali kita bertemu, kita akan serasi seperti sekarang. Ye Tianzong sedikit mengangguk. Kemudian, Penatua anak Tianshan hendak pergi bersama dua pria dan wanita yang terluka. Lin Jianrong sangat kritis terhadap hal ini, awalnya dia datang ke sini dengan ambisi yang besar. Tapi siapa sangka akan berakhir seperti ini. Dia berdiri. Ketika dia melewati Ye Tianzong, dia masih sangat ketakutan. Bagaimanapun, pencegahan pihak lain masih menyisakan ketakutan yang berkepanjangan. Khususnya, ketika Huo Fenghuang menunjukkan kekuatan tempur supernya, dia selalu berjalan di atas kulit telur. Jika itu menimpaku, sulit membayangkan hantu seperti apa yang akan membuatku dipukuli. Apalagi, saya masih bingung dengan apa yang baru saja dikatakan Ye Tianzong. Apakah Anda masih ingin membuat masalah untuk diri sendiri? Pergi sekarang. Tunggu sebentar. Ye Tianzong tidak melupakannya. Mari kita bicarakan dendamnya dengan Penatua anak Tianshan nanti. Akan ada pertempuran yang menentukan di Wetland Park untuk menyelesaikan masalah ini sekaligus. Namun, meskipun Lin Jianrong ini tidak bermaksud untuk segera membersihkan pihak lain, dia tetap berharap untuk memberikan pencegah yang kuat kepada pihak lain terlebih dahulu. Hanya dengan cara ini dimungkinkan untuk mendorong pembersihan serikat Chaebol selanjutnya. Penatua anak Tianshan tiba-tiba menoleh, memandang Ye Tianzong, dan bertanya, Tuan Ye, apakah ada hal lain? Saat sekarang, daftarnya belum dimulai. Dan Ye Tianzong juga memiliki Huo Fenghuang ini, yang sangat kuat. Jika dia putus dengan pihak lain sekarang, pasti akan lebih banyak keuntungan daripada kerugian. Lagi pula, dua orang yang paling giat dan giat telah ditundukkan oleh pihak lain. Oleh karena itu, kalaupun ada konfrontasi, hal itu tidak bisa terjadi sekarang. Menghadapi Ye Tianzong, dia masih harus berhati-hati, berjalan di atas es tipis, yang terbaik adalah jangan memprovokasi dia. Penatua anak Tianshan, jangan gugup. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Intinya aku ingin berbicara dengan Lin Jianrong tentang hal lain. Sepertinya dia milikmu. Kalau begitu kamu salah. Sebelum Ye Tianzong dapat menyelesaikan kata-katanya, Penatua anak Tianshan tiba-tiba menggelengkan kepalanya sebagai penolakan, menatap Lin Jianrong dengan acuh tak acuh, menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan tenang, dia hanyalah teman saya, hubungan biasa. Anda harus berurusan dengan itu. Dia, aku tidak punya pendapat lain. Nenek, kamu di sini. Diam. Ketika bencana sudah dekat, bahkan pemilik pavilion Tiansu pun bisa menyerah, apalagi Lin Jianrong. Tugas yang paling mendesak adalah memutuskan hubungan dengan Lin Jianrong, agar tidak merugikan. Dia memelototi Lin Jianrong, dan meskipun Lin Jianrong tidak mau melakukannya, dia tidak punya hal lain untuk diandalkan. Dia hanya menatap Ye Tianzong dan bertanya dengan sungguh-sungguh, Tuan Ye, apa yang terjadi? Saya tidak pernah menyinggung perasaan Anda sebelumnya. Kamu sudah mencoba merepotkanku berulang kali, ini. Karena kamu tidak melakukan kesalahan apapun, mengapa aku harus merepotkanmu? Ye Tianzong tersenyum acuh tak acuh,
duduk tanpa sadar, memandang Li Jianrong, dan berkata dengan santai, kamu tahu restoran hotpot Xiang Tianxia, kan? Xiang Tianxia. Lin Jianrong pasti tahu. Ada pengaturan agar saudara Xiong keluar dan mengusir lalat-lalat itu. Belakangan, Cui Haoyang diatur untuk mengusir mereka atas nama pemiliknya. Namun, saya selalu bersembunyi di balik layar, jadi apa hubungannya dengan Ye Tianzong? Saya tahu, kami adalah pesaing dengan restoran hotpot Lin Zhengzong kami. Namun, ini sepertinya tidak ada hubungannya dengan Anda. Anda tahu, Anda sudah mendapatkan apa yang Anda inginkan sekarang, dan saya hanyalah peran kecil, dan saya tidak ingin bersaing dengan Anda. Anda berselisih. Dalam arti tertentu, restoran hotpot Xiang Tianxia adalah milik Tuan Ye. Karena istrinya adalah pemilik restoran hotpot tersebut. Nona Gu, yang tidak tahan lagi, berdiri dan berkata dengan keras. Apa? Lin Jianrong terkejut, dia memandang Ye Tianzong dengan bingung dan bertanya dengan heran, kalau begitu, bukankah kamu yang disebut menantu dari keluarga Ren? Mengapa namamu begitu familiar? Ternyata itu kamu. Bagus. Ini aku, Ye Tianzong. Kamu telah berulang kali membuat masalah di restoran hotpotku. Karena kita bertemu satu sama lain hari ini, kamu berkata, aku harus melakukannya. Bagaimana saya bisa berurusan dengan Anda? Ye Tianzong tersenyum di seluruh wajahnya, senyum khasnya menyembunyikan pisau, menyebabkan tubuh Lin Jianrong jatuh ke tanah. Seluruh tubuhnya gemetar dan wajahnya pucat. Dia memandang penatua anak Tianshan untuk meminta bantuan. Faktanya, penatua anak Tianshan telah mendengar tentang masalah ini sejak lama, tetapi dia tidak pernah menyangka hal itu akan terjadi secara kebetulan. Menantu laki-laki legendaris dari rumah ke rumah sebenarnya sangat cakap. Sepertinya Anda masih harus menghadapinya dengan hati-hati. Jangan lihat aku. Masalah ini salahmu sendiri dan tidak ada hubungannya denganku. Tianshan Tonglao mencoba yang terbaik untuk menjauhkan diri dari hubungan tersebut. Lin Jianrong berargumen dengan alasan, Nenek, kamu tidak bisa mengabaikanku. Kamu dan persekutuan Chaebol mengangkat masalah ini bersama-sama. Sekarang aku dalam masalah, kamu tidak bisa mengabaikanku. Omong kosong. Melihat Lin Jianrong hendak berbicara, penatua anak Tianshan segera berhenti, menatapnya, dan setelah berpikir sejenak, menatap Ye Tianzong dan berkata, Tuan Ye, bagaimanapun juga, Lin Jianrong ini adalah temanku, lihat, bisakah kamu, biarkan dia pergi. Ini menjadi jelas. Faktanya, Lin Jianrong hanyalah pion. Ada orang di belakangnya yang menghasut. Itu adalah serikat Chaebol. Mengapa ini terjadi? Mungkinkah Ye Zongtian telah mengincarnya? Atau mungkin dia punya rencana lain? Awalnya, hari ini, saya hanya ingin bertemu dulu dan mengurusnya nanti. Ye Tianzong tidak berharap untuk merobek wajahnya hari ini, demi situasi keseluruhan, dia ingin menjatuhkan Ye Qingfeng. Tentu saja, tak masalah. Aku akan memberimu wajah ini. Namun, Lin Jianrong, saya tidak memiliki persyaratan lain. Setidaknya, tolong beri saya sedikit ketenangan pikiran selama periode ini. Jika tidak, saya akan merepotkan Anda kapan saja dan di mana saja. Apakah Anda mengerti? Ya. Jangan khawatir, aku tidak akan berani melawan keluargamu lagi. Apa yang kamu katakan adalah apa adanya. Lin Jianrong ketakutan untuk beberapa saat dan mengangguk terima kasih satu demi satu. Kemudian, di bawah upaya penatua anak Tianshan, dia buru-buru meninggalkan toko bersama Lin Jianrong. Adapun perilaku Ye Tianzong yang membiarkan Lin Jianrong pergi dengan mudah, Gu dan Bin Qirui sangat bingung. Melihat mereka pergi, dia segera membungkuk dan bertanya dengan curiga, Tuan Ye, Lin Jianrong ini juga orang yang tidak tahu malu, bagaimana Anda bisa melepaskannya begitu saja? Ya, saya sangat sombong sekarang, dan saya menentang restoran hotpot Anda lagi dan lagi. Saya pikir penatua anak Tianshan baru saja menyerah. Jika Anda mengambil kesempatan ini untuk memenangkan hatinya, saya percaya itu. Bagus. Ye Tianzong melambaikan tangannya dan berkata dengan senyum tenang, saya punya pertimbangan sendiri, jadi Anda tidak perlu bertanya terlalu banyak. Kemudian, urusan pavilion Tiansu diselesaikan, Bin Qirui, Anda dapat kembali dan melanjutkan pekerjaan Anda. Dan Nona Gu, klinik saya, akan segera dibuka. Dalam 2 hari, Anda bisa datang bekerja di klinik saya, tidak masalah. Ya, Tuan Ye. Debu telah mengendap. Bin Qirui dan Nona Gu pergi. Huo Fenghuang mendatangi Ye Tianzong dan berkata dengan hormat, Komandan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bayangan telah ditetapkan.
Anak Tianshan ini berpikir dia memiliki peluang untuk menang, jadi mari kita beri dia pukulan berat di Wetland Park. Ye Tianzong menarik napas dalam-dalam, melihat ke kejauhan, dan berkata sambil berpikir, ambil beberapa langkah. Pertama, orang yang bertanggung jawab atas dermaga yang diminta oleh Ye Qingfeng harus mengirim semua perlengkapan militer ke utara. Poin ini, Anda harus mengambil jaga baik-baik. Biarkan mereka pergi setiap saat, tapi lakukan sebelum laut lepas, cegat dan bunuh semua barang, lalu salahkan para perompak. Kita tidak boleh mengungkap keberadaan kita, mengerti? Ya, Komandan. Feng Huang sudah membuat pengaturan untuk ini. Pasti tidak akan ada masalah. Huo Feng Huang mengangguk. Melihat Ye Tianzong, dia melanjutkan, Komandan, poin kedua adalah Wetland Park. Menurut perkiraan saya, paling lama dalam 2 hari, Tianshan Tongmao akan segera memanggil orang-orang dari organisasi pembunuhan ini, totalnya 100 orang. Mengingat kekuatan tempur mereka sangat kuat, jadi bawahan saya secara khusus mengirim 5 jenderal macan dan ribuan tentara dari utara. Jika saatnya tiba, Anda hanya perlu duduk santai dan mencekik mereka. Sangat bagus. Alasan mencekik orang-orang ini. Alasan utamanya adalah mereka khawatir orang-orang dari organisasi pembunuhan akan merugikan negara jika mereka pergi ke utara. Hanya ketika dia sudah berada di ujung tanduk, Tianshan Tongmao akan melepaskan perlawanannya sepenuhnya dan melaksanakan rencana wilayah utara. Ye Tianzong ingin mengetahui peran apa yang dimainkan Serikat Chaebol di dalamnya. Terlebih lagi, apa identitas dan status ayah dari saudara laki-laki Ye Zongtian dan Ye Qingfeng di utara. Lalu poin ketiga. Sebenarnya, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Ini terutama pekerjaanku. Pertempuran yang menentukan dengan Guild Chaebol telah tiba segera. 4 Chaebol besar telah saya aneksasi. Selama saya menjatuhkan keluarga Lin, Guild Chaebol pasti tidak akan bisa duduk diam. Besok, saya akan mengambil Lin Surong ke grup Zongheng untuk menemui Lin Changhui. Setelah negosiasi selesai, operasi untuk mencaplok keluarga Lin akan diluncurkan. Dan setelah apa yang terjadi malam ini, Lin Jianrong pasti akan mempercepat kontaknya dengan Ye Qingfeng. Mungkin, Liu Zineng dan saya bisa pergi ke sana besok malam dan kita bisa menyelesaikan masalah ini. Setelah mengatakan ini, Ye Tianzong menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, masalah di Lincheng telah berakhir. Nanti, saya akan pergi ke ibu kota provinsi secara langsung. Di ibu kota provinsi, dikendalikan oleh orang-orang dari persekutuan Chaebol dan Sekte Hidup dan Mati. Saya mengatur Saudara Chong untuk menjadi agen rahasia di gerbang hidup dan mati, dan Anda perlu membantu saya berkoordinasi. Ya, Komandan. Bab 358. Kembali ke villa, waktu sudah menunjukkan pukul 1 pagi. Namun di depan pintu, ada beberapa mobil mewah yang terparkir. Ye Tianzong sedikit terkejut, keluarganya sekarang memiliki restoran hotpot, grup kecantikan, dan bahkan presiden kamar dagang. Namun hubungan dengan dunia luar relatif murni, tanpa terlalu banyak komunikasi. Apalagi hari sudah larut malam, kenapa tiba-tiba ada yang datang berkunjung ke rumah? Paman Fu, apa yang terjadi? Di ruang keamanan, pengurus rumah tangga tua, Paman Fu, masih mengobrol dengan penjaga keamanan, sepertinya dia bersenang-senang, dan sepertinya dia tidak merasa khawatir. Ye Tianzong berjalan mendekat dan mengetuk pintu. Lihat Ye Tianzong. Meskipun semua orang tahu bahwa dia hanyalah menantu dari rumah ke rumah. Tidak peduli apa yang dia lakukan sebelum dan sesudahnya, itu membuat semua orang memandangnya dengan kagum. Secara khusus, Ren Yurou dan Ren Dongguo memperlakukannya dengan sangat ramah, seperti sebuah keluarga. Oleh karena itu, di mata semua orang, dia adalah seorang paman sejati. Paman Fu mengetahuinya dengan baik. Ketika dia melihatnya, dia segera menyuruh penjaga keamanan yang tertawa itu untuk tutup mulut, dan dia berjalan dengan cepat dan berkata dengan hormat, Paman, kamu kembali. Paman Fu, ayo, keluar dan bicara. Ye Tianzong melambai. Paman Fu tidak menyia-nyiakan waktu dan segera berjalan. Keduanya keluar, berjalan menuju mobil mewah, dan bertanya, Paman Fu, kenapa seseorang datang ke rumah kita di tengah malam? Siapa itu? Petik 2. Itu sahabat Nona. Nona sahabat. Ye Tianzong terkejut, dan tanpa sadar bertanya, apakah itu Su Tiantian? Mes. Su, dan 2 pacar lainnya, siapa nama mereka? Mei Mei dan Xiao Huan, kan? Ye Tianzong merasa lega. Wajar jika sahabatku datang berkunjung. Apalagi setelah mengalami apa yang terjadi di pegunungan dalam dan hutan tua,
kami disibukkan dengan urusan restoran hotpot, sehingga tidak pernah bertemu kembali. Wajar jika kakak beradik baik ini keluar untuk berkumpul. Namun, datang di tengah malam selalu memberikan perasaan yang aneh. Ya, Paman. Dihadapkan pada pertanyaan Ye Tianzong, Paman Fu tidak berkomitmen dan mengangguk, mereka sudah lama berada di sini. Beberapa orang mengobrol lama di kamar, dan kami juga mengirim orang untuk terus mengantarkan makanan ringan, dan sejenisnya. Ya, sepertinya kita sudah lama tidak mengadakan pesta, jadi kita sangat terlibat. Paman, ngomong-ngomong, aku berani mengatakan bahwa para suster sudah bersatu kembali, jadi sebaiknya kamu tidak mengganggu mereka. Meski Paman Fu hanyalah pelayan keluarga, tapi dia selalu memiliki hubungan yang baik dengan Ren Dongguo, dan Ren Yurou telah diawasi olehnya sejak kecil. Lebih baik dikatakan bahwa mereka adalah seorang pelayan dan seorang wanita muda, dan lebih baik dikatakan bahwa mereka adalah seorang paman hubungan keponakan. Ye Tianzong langsung menyetujui sarannya, mengangguk dan berkata, "Oke, saya tidak akan mengganggu mereka. Kalau begitu silakan saja, saya pikir sesuatu telah terjadi di rumah." "Tidak, denganku di rumah, aku pasti akan melakukan yang terbaik." Selesaikan pembicaraan dengan Paman Fu. Ye Tianzong langsung pergi ke villa. Sepanjang jalan, lingkungan sekitar dikumpulkan dengan baik, selangkah demi selangkah, dan terorganisir dengan baik. Setelah ada lebih banyak pembantu dalam keluarga, semuanya akan berjalan dengan sempurna. Meski membutuhkan biaya yang sedikit lebih besar, selama keluarga bisa hidup bersama dengan bahagia, tidak akan ada masalah besar. Kamar tidurnya ada di lantai 2. Saat saya berjalan menuju pintu, saya mendengar semburan nyanyian dan tawa datang dari dalam. Di antara saudara perempuan, Su Tiantian memiliki lidah yang paling keras, dan dia tidak takut berbicara dengan keras atau mengganggu publik. Dia berbicara dengan keras dan berani, yang semuanya adalah kata-kata pribadi dari beberapa sahabat, dan Mei Mei dan Xiao Huan juga setuju, tapi Ren Yurou jauh lebih berani dari sebelumnya. Dia tampak mabuk dan berbicara seperti orang gila. Untuk ini, Ye Tianzong tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam. Mereka ada di kamar tidur dan tidak nyaman bagi mereka untuk masuk. Meski sudah larut malam, Anda tidak bisa masuk gegabah. Hanya bisa diam di lobi untuk menunggu. Tepat setelah memasuki ruangan dan sampai ke aula, cahaya yang awalnya gelap tiba-tiba menyala. Ye Tianzong terkejut sejenak, lalu mendongak tanpa sadar, dan menemukan bahwa ayah mertua Ren Dongguo sedang duduk di sofa. Melihat Ye Tianzong, dia langsung tertawa terbahak-bahak, melambai dan berteriak, "Tianzong, kamu kembali, ayo, cepat datang." "Ayah." Ye Tianzong curiga. Dia begadang hingga larut malam dan menyalakan lampu segera setelah dia kembali. Tampak jelas bahwa Ren Dongguo sengaja menunggunya. Namun, jika Anda tidak bisa tidur di malam hari, tunggu apa lagi? Apalagi meski kondisinya kini sudah membaik, ia tetap rendah hati di hadapan Zhang Chunqin, tidak tidur, apa rencananya? Pikiran Ye Tianzong terus berputar, tetapi dia menggaruk kepalanya dan tidak tahu alasannya. Datanglah ke sofa. Ren Dongguo mengundang Ye Tianzong untuk duduk dan berbasa-basi sebelum langsung ke pokok permasalahan. "Ayah, sudah larut malam, mengapa kamu masih bangun dan menungguku? Apakah karena aku mengajakmu menemui orang-orang dari kamar dagang di siang hari? Apakah kamu menemui masalah?" Ini adalah hal terpenting Ren Dongguo saat ini, biarkan dia mengendalikan kamar dagang, yang dapat membawa manfaat bagi restoran hotpot dan grup kosmetik kecantikan. Meskipun itu bukan kejahatan. Namun jika dapat dilakukan dengan mudah, untuk perluasan perusahaan. Menjadi lebih kuat juga akan lebih membantu. Hahaha. Mendengar ini, Ren Dongguo tertawa dan melambaikan tangannya dan berkata, "Ayahmu pernah sakit sebelumnya, tapi itu tidak berarti aku biasa-biasa saja dalam menangani sesuatu. Sebaliknya, aku punya ambisi yang besar. Terima kasih, saya hari ini. Oleh karena itu, saya hanya berterima kasih kepada Anda dan tidak akan menyusahkan Anda dengan masalah besar lagi. Ayah, kita adalah keluarga, tidak perlu bersikap sopan. Jika kamu bisa menjalani kehidupan yang baik, maka keluarga kita bisa menjalani kehidupan yang baik. Dalam hal ini, Yurou dan aku. Omong-omong tentang Yurou, itu sebabnya aku di sini untuk menunggumu." Ren Dongguo tiba-tiba menyela Ye Tianzong, dan bahkan mengangkat kepalanya dengan hati-hati, melirik ke atas, lalu duduk lebih dekat, menarik Ye Tianzong, dan berkata dengan suara rendah, "Tianzong, semua yang ada di lantai atas adalah milik Yurou. Beberapa adik perempuan. Ayah, aku tahu ini. Saat kita baru sampai di depan pintu,
aku bertanya pada Paman Fu. Sebelumnya, kedua adik perempuan mereka hilang dan tidak diketahui keberadaannya. Belakangan mereka ditemukan. Mereka memiliki perasaan yang dalam dan berkumpul bersama. Ayo ngobrol untuk sementara, itu wajar saja. Salah. Mendengar. Ren Dongguo menggelengkan kepalanya sedikit, menarik napas dalam-dalam, dan melanjutkan, memang benar mereka berkumpul, tapi ada satu hal yang harus aku ingatkan padamu. Dalam hati Yurou, dia selalu memiliki kakak laki-laki. Dia selalu ada di sana tahun-tahun ini. Mencari satu sama lain. Jadi, inilah alasan mengapa aku tidak pernah bisa menerimamu. Terlebih lagi, Mei Mei dan Xiao Huan adalah dua orang yang membantu Yurou menemukan kakak laki-laki itu. Sepertinya mereka telah hilang akhir-akhir ini, jadi aku di sini khusus. Tunggu kamu. Mendengar. Ye Tian tercengang sebagai manusia. Dia sudah lama mendengar Ren Yurou menyebutkan masalah ini. Namun, kupikir dia baru saja memikirkannya, tapi aku tidak menyangka Ren Yurou sudah mengambil tindakan. Mampu membicarakan hal-hal yang terjadi lebih dari 10 tahun lalu hingga saat ini sudah cukup untuk menunjukkan perasaannya pada dirinya sendiri. Di saat yang sama, dia juga merasa sedih. Dia ingin memberitahu orang lain sekarang bahwa dia adalah kakak laki-lakinya. Namun, kebencian yang besar belum terbalas, dan sekarang ada hal-hal yang melibatkan pasukan perbatasan utara, dia tidak ingin diganggu. Kalau dipikir-pikir, tunggu sampai semua masalah ini terselesaikan, lalu ceritakan keseluruhan cerita pada Ren Yurou. Jadi, apakah kamu sudah mengetahui keberadaan kakak itu? Ye Tianzong berpura-pura bingung dan bertanya tanpa sadar. Saya tidak terlalu yakin. Saya hanya khawatir tentang apa yang harus Anda lakukan jika Anda benar-benar menemukan kakak laki-laki itu. Ren Dongguo benar-benar tidak bisa hidup tanpa Ye Tianzong sekarang. Secara keseluruhan, memiliki dia di sisinya terasa menyenangkan. Masalahnya bukan lagi masalah, jadi dia tidak peduli dengan perasaan kakaknya terhadap Ren Yurou, dia hanya berharap Ye Tianzong tetap di sisinya. Tianzong, lihat. Sekarang di keluarga kita, kamu, aku, ibumu, termasuk Yurou, semuanya punya karir masing-masing. Sepertinya semua pihak sangat terkoordinasi, dan keluarga bahagia. Kita tidak boleh membiarkan apa yang disebut sebagai kakak laki-laki ini mengganggu kita. Jadi yang kumaksud adalah selagi kakak beradik itu mengobrol, kita bisa mempelajari tindakan pencegahan dan melihat bagaimana kita bisa menghilangkan kekhawatiran Yurou. Bagaimana menurutmu? Ren Dongguo adalah orang yang bijaksana dan bijaksana. Penuh pertimbangan. Meskipun dikatakan mengandalkan Ye Tianzong, itu juga menunjukkan dari sisi bahwa pihak lain peduli padanya. Namun, kakak laki-lakinya adalah dirinya sendiri, dan dia adalah kakak laki-lakinya. Apakah Anda perlu mengimbangi diri sendiri? Dia menarik napas dalam-dalam dan hendak berbicara ketika semua orang tiba-tiba turun dari lantai atas. Ye Tianzong dan dua lainnya tanpa sadar menoleh. Saya melihat Ren Yurou, Su Tiantian, Mei Mei dan Xiao Huan berjalan menuruni tangga. Dan sekarang Ren Dongguo juga emosional, dan suaranya sedikit lebih keras, hanya beberapa wanita yang keluar, dan mereka semua mendengarnya. Ren Yurou tampak malu. Xiao Huan memiliki kepribadian yang sangat rendah hati, tetapi Su Tiantian dan Mei Mei riang. Ketika mereka mendengar kata-kata Ren Dongguo, wajah mereka jelas tidak senang. Saat mereka berjalan, mereka bahkan mengatakan sesuatu yang aneh, Paman Ren, kamu tidak bisa mengatakan itu. Kakak Yurou sudah saling kenal selama lebih dari 10 tahun. Emosi semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh Ye Tianzong. Menurut informasi yang diperoleh Mei Mei dan yang lainnya, kakak tertua ini masih hidup dan baik-baik saja. Meskipun Ye Tianzong memang banyak membantu kami, dibandingkan mereka berdua, jarak mereka masih berjauhan. Jadi, Anda bilang ingin berurusan dengan kami, ini mungkin tidak pantas, bukan? Meskipun Su Tiantian berterima kasih atas tindakan Ye Tianzong di pegunungan dalam dan hutan tua. Namun, di dalam hatinya, dia masih meremehkan Ye Tianzong, selalu berpikir bahwa dia bodoh, bahkan jika dia menyelamatkan seseorang, itu hanya keberuntungan. Mei Mei, sebaliknya, memiliki hubungan yang baik dengan Su Tiantian dan memiliki kepribadian yang mirip, dia juga berkumpul di Ye Tianzong dengan rasa jijik. Keempat wanita itu berjalan di jalan dan tiba-tiba berkata, Saudara Ren, dia juga presiden dari sebuah kelompok besar sekarang. Dia memiliki reputasi yang hebat di dunia. Terlebih lagi, dia tampan dan memiliki kepribadian yang baik. Dia bisa dikatakan untuk menjadi dewa laki-laki yang sempurna. Dibandingkan dengan Ye Tianzong, itulah perbedaan antara surga dan neraka, bukan, Paman Ren?
tidakkah kamu ingin memiliki menantu yang mengendarai naga? Bersambung.